Terima kasih atas kesempatannya pimpinan. Saya ingin menanyakan tentang karena ini harus dibereskan akhir tahun ini Desember 2024, bagaimana bagi provinsi yang membuat formasi eh, kurang dari jumlah P3K yang ada di provinsi tersebut, Pak? Bagaimana nasib kira-kira honorer-honorer yang kira-kira tidak bisa terakomodir di tahun ini, Pak? Kemudian saya baru baca berita tadi, Pak. Jangan sedih, BKN dan Kemenpan RB jamin peserta gagal seleksi kompetensi P3K dapat NIP. Mohon dikonfirmasi apakah hal ini benar atau tidak, dan apakah NIP tersebut juga jadi jaminan bahwa mereka tetap dipekerjakan dan gaji setara P3K, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mendengar beberapa aspirasi dari tenaga honorer yang masuk dalam prioritas pengangkatan P3K, tapi kualifikasi pendidikannya diturunkan, Pak. Yang harusnya lulusan S1, S2, tapi demi diangkat menjadi P3K ini harus rela formasi kualifikasi pendidikannya diturunkan menjadi SMA, Pak. Mengapa demikian kira-kira? Apakah ke depan mereka bisa melakukan penyetaraan sesuai dengan pendidikan terakhirnya atau tidak? Mungkin demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin menyatukan persepsi dan paradigma kita ini terkait dengan masalah P3K. Bagi saya, pimpinan dan Bu Menteri, ini sudah sangat urgent. Bagaimana dalam koridor ini kita berbicara, intinya adalah memanusiakan manusia. Karena apa? Secara Undang-Undang ASN Pasal 66 tahun 2023 itu non-ASN harus wajib, ya, wajib selesai di tahun 2024 di Desember. Bagaimana ini kalau tidak selesai? Kalau saja kita mengatur regulasi terkait dengan aturan-aturan tentang tes, itu kan sekedar instrumen. Namun ingat, jangan sampai instrumen ini melalaikan kita dari tanggung jawab undang-undang. Kalau tidak selesai ini bagaimana? Inkonstitusional, melanggar undang-undang. Saya tidak bicara ini harus ada formasi ini, formasi itu berbicara masalah instrumen, tapi ini harus selesai. Karena apa? Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2024 itu belum ada pengangkatan seperti P3K atau pemutihan. Sudah 20 tahun mereka. Maka ingat, kita harus memanusiakan mereka sebagai manusia. Itu intinya. Jadi itu harus tuntas dalam tahun ini. Mekanismenya, Bu Menteri, dicari bagaimana caranya yang lebih mudah. Jadi pertama kaitannya dengan masalah penataan tenaga non-ASN. Untuk penataan non-ASN tentunya kita punya guiding principle yang sudah kita sepakati dengan Komisi 2 dengan stakeholder beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Pertama adalah guiding principle-nya adalah kita menghindari PHK massal. Waktu sebelum kita melakukan formasi. Kemudian yang kedua adalah tidak mengurangi pendapatan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ini tentunya ketika penataan ASN yang akan kita lakukan ini, kita berharap tidak mengganggu terhadap pelaksanaan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas profesional ASN dan memberikan kesempatan seluruh warga negara untuk masuk tenaga non-ASN. Jadi saat ini kan kita sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden sebelumnya, bahwa kita akan untuk tenaga non-ASN itu kita akan menerima sekitar 1,7 tenaga non-ASN, 7 juta formasi yang kita sediakan. Tetapi ternyata dari pemerintah daerah tidak memenuhi formasi yang sudah kita sediakan. Jadi sekitar 1 juta sedikit saja yang formasi sudah yang mereka ajukan. Tentunya tadi ada beberapa pertanyaan kenapa banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Itu tentunya kembali lagi kepada formasi yang sudah disediakan oleh atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang para pegawai atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing.
Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga kompetisi kompetensi yang misalnya pendidikan dan sebagainya itu ditentukan sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya itu sudah diberikan afirmasi yang sangat tinggi ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 1,7 ini tentunya yang kita terima khusus difokuskan kepada P3K yang memang sudah terdaftar di BKN. Jadi yang di luar BKN tadi sampaikan oleh Bapak dan Ibu ada beberapa di luar itu karena kami sudah memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah daerah untuk memberikan data yang akan dimasukkan kepada BKN dan ini seluruhnya data nama itu sudah ada di tempat kami. Jadi meskipun usianya itu juga masih di atas 50 itu sepanjang dia belum masa usia pensiun, jadi insya Allah Bapak dan Ibu itu bisa masuk ke dalam formasi itu sepanjang memang yang bersangkutan itu formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah. Jadi memang itu yang sudah kita lakukan dan selanjutnya tadi ada pertanyaan bagaimana dengan yang sisanya yang tidak dipenuhi. Tentunya kami sedang menunggu RPP yang diusulkan oleh Bapak Presiden, sudah diusulkan kepada Bapak Presiden yang nantinya itu di sana akan ada format dengan paruh waktu sepanjang nanti para tenaga honorer ini akan mendaftarkan kepada formasi yang sudah disediakan dan itu akan menjadi formasi P3K paruh waktu ya Pak Abai ya akan jadikan formasi paruh waktu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya pemerintah atau kami sudah memasukkan seluruhnya, jadi termasuk di sana ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama sebagaimana saya sampaikan mekanisme PP3-nya yaitu ada termasuk di dalamnya adalah tenaga STHK 2. Jadi pertama ada yang pelamar yang prioritas itu P1 guru, Pak Mudi tadi menyampaikan itu sudah menjadi prioritas. D4 bidan pendidik klinis tahun 2023, STHK 2 tentunya yang sudah terdaftar di data BKN. Kenapa kita ini karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer dan kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mendatakan ke kami sejak tahun 2022 dan itu yang akan menjadi basic data yang akan kita gunakan untuk penerimaan di database ASN dan kalau memang ini tidak kita selesaikan tentunya akan terus bertambah untuk tenaga PHK non ASN ini. Kemudian yang berikutnya juga yang diprioritaskan adalah tenaga non-ASN yang sering terdata yang didata di data non-ASN dan yang aktif bekerja. Dan kepada pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ini tentunya akan kita masukkan ke dalam PPK paruh waktu. Kemudian nanti yang untuk masalah mekanismenya dan lain sebagainya nanti Pak Deputi SDM akan menambahkan secara lebih rinci. Selanjutnya yang berikutnya terkait dengan masalah guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri karena kita sebaran guru-guru itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang guru-gurunya masih banyak kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang dibiayai oleh sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang tapi guru-guru itu nanti akan Menteri Dikdasmen juga akan berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan hal tersebut. Selanjutnya juga kaitannya dengan penempatan, tentunya beberapa penempatan guru, tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan para guru, dan ini kami akan
data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi BKD-nya yang bersangkutan. Jadi kami juga tidak bisa melakukan intervensi, memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai, rumahnya jauh atau sebagainya, karena ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh. Jadi kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk penyelesaian non-ASN ini, seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali Bapak Ibu DPD menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa memberikan komunikasi yang baik bahwa kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan formasi, karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah.